Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghbunun fihi makatsirun minan nas as-sihhatu wal faragh. Rawahul Bukhari. Bagaimana kabarnya Bapak dan Ibu semuanya? Alhamdulillah. Biasa. Allahu Akbar. Kalau pusing minum oskadon. Kalau enggak sembuh dibawa tiduran. Selamat datang bulan suci Ramadan. Bulan berkah penuh ampunan. Amin. Cakep nggak nih? Insya Allah bahagia sekali. Jamaah subuh percis kayak jamaah Jumatan. Ini luar biasa. Tidak ada masjid yang saya kunjungi melebihi lubernya jamaah ini. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah berikan keistiqomahan. Allah berikan keikhlasan. Allah berikan keberkahan. Seiring dengan kuliah subuh pada hari ini, mohon maaf saya tidak membawa para santri karena di masjid kampung kami juga ada kuliah subuh tiap hari dengan berbagi ganti-ganti asatidnya. Dan dengan kehadiran para santri membawa kehangatan bagi masyarakat. Jadi saya bawa Ustadz Emir selaku murabbi atau muhafidz di ma'had kami. Ustadz Emir, berdiri Ustadz Emir. Nah ini beliau minta doanya supaya bisa tetap menjaga hafalan 30 juznya. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini hari keberapa Pak Kadi? Ini kagak sepakat, ini gimana ceritanya ini? Baru ditanya hari udah kagak sepakat. Ya. Jadi yang memulai saumnya hari Rabu berarti sudah keberapa nih? Keempat. Kalau yang memulai hari saumnya hari Kamis? Ya, karena saya memulainya hari Kamis berarti baru keberapa? Baru ketiga, gitu. Supaya tidak ngawur kuliah subuh kita mesti ada judul. Mesti apa? Ada apa? Judul. Judulnya adalah mensyukuri nikmat berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Panjang ini judulnya. Ya, pendek. Mensyukuri nikmat berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Allahu Akbar. Berbahagialah Bapak dan Ibu yang Allah berikan kesempatan berjumpa dengan bulan suci Ramadan tahun ini. Bersukacitalah kita karena Allah akan kita bertemu dengan bulan yang penuh keberkahan. Berhappy-happylah kita karena Allah berikan kesempatan bulan yang penuh ampunan. Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai beliau pun menyambut kehadiran bulan suci Ramadan, bahkan beliau maklumkan di hadapan para sahabat. Apa kata beliau? Qad ja'akum syahrul Ramadan, syahrun mubarak. Rasul itu. Wahai para sahabat,
Sebentar lagi akan datang menghampiri kalian bulan yang penuh keberkahan. Bulan apa itu? Bulan suci Ramadan. Iftaradallahu alaikum siyama. Kalian Allah titipkan pesan untuk melaksanakan siam di siang hari di bulannya. Kemudian kata Rasul, dibuka pintu-pintu surga lebar-lebar. Dalam riwayat lain, tidak ada yang ditutup. Bimakna hakikat, pintu surga dibuka. Bimakna majazi atau kiasan, pintu-pintu kebaikan terbuka peluang dan mudah dilaksanakannya. Ini buktinya. Kan kalau kuliah subuh di bulan-bulan biasa begitu, ada seperti ini jamaahnya? Banyak juga. Tapi lebih sedikit kan? Tapi ini hampir 2 kali lipatnya. Tanda bahwa kebaikan Allah berikan kemudahan. Ya. Sementara pintu-pintu neraka ditutup rapat. Makna hakikatnya betul, pintu neraka ditutup rapat-rapat. Bimakna kiasannya, pintu-pintu melakukan kemaksiatan Allah tutup sehingga orang enggan melaksanakan kemaksiatan. Karena keberkahan bulan apa? Bulan Ramadan. Bahkan wasupidatis syayatin, setan pun dibelenggu. Setan aja Pak dibelenggu Pak. Timbul pertanyaan kata jamaah di pojok, Ustaz, lah itu ada yang suka buka tiba-tiba kelihatan kakinya doang, itu apa? Kira-kira apa Pak Rudi? Setannya dibelenggu, cuma orangnya kagak tahu diri. Orang buka usaha, ya biarkan saja. Tapi kenapa ente mendekat kepada orang buka usaha di warung siang-siang hari? Oh, husnuzon kita mungkin. Husnuzon kita nih, orang buka warung di bulan puasa di siang hari, memberikan kesempatan bagi orang yang safar. Bagi orang yang apa? Safar, perjalanan. Boleh nggak berbuka bagi orang yang berperjalanan, Pak? Boleh, mungkin maksudnya begitu kali. Betul nggak kira-kira Pak? Ya kan? Tapi Ustadz itu kan bukanya di kampung kita. Mungkin orang Ciamis lagi safar. Kemana? Ke Jakarta. Kemudian nyasar ke kampung kita. Boleh nggak berbuka bagi orang Ciamis Pak? Boleh, mungkin itu barangkali. Tapi mudah-mudahan ya orang-orang yang buka usaha di siang hari rumah makan, tapi tahu diri lah. Kalau kira-kira di kampung kita yang orang jarang ada safar, masa iya sih bukaan warung di siang hari? Kecuali daerah-daerah di mana orang berlalu lalang dari kota ke kota. Mudah-mudahan orang-orang yang buka usaha apapun, termasuk kita, Allah mudahkan. Amin ya robbal. Ini aminnya kagak serempak. Amin nggak Pak? Amin ya robbal alamin. Hadirin jamaah saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengapa kita harus bersyukur dengan berjumpa dengan bulan suci Ramadan? Karena kita enggak tahu, Pak, apakah Ramadan tahun ini merupakan Ramadan yang akan menjadi estafet datang Ramadan tahun yang akan datang. Ada yang jamin, Pak, hidup kita sampai tahun depan, Pak? Hah? Panjenengan bisa jamin hidupnya? Siapa nama panjenengan? Abdurrahman. Pak Abdurrahman yakin nggak bisa sampai hidup sampai Ramadan tahun yang akan datang? Nggak yakin. Sampai besok saja, yakin nggak? Nggak yakin juga. Sampai jam 7 pagi ini, yakin nggak? Pak Abdurrahman, saya tanya Pak Abdurrahman bukan Pak Edi. Yakin nggak? Ayo jamaah yang yakin sampai jam 7 pagi ini masih hidup. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada yang bisa jamin kita akan hidup sampai pukul berapa? 7. Apalagi 7 tahun yang akan datang. Oleh karena itu, kita perlu angkat tema menarik ini. Mudah-mudahan dengan tema ini membangkitkan semangat juang kita untuk memaksimalkan ibadah di Ramadan tahun ini. Amin. Karena kita tidak yakin dan tidak bisa punya keyakinan menjamin hidup kita akan sampai pada Ramadan tahun yang akan datang. Pada
tanggal besok saja kita nggak jamin. Hatta jam 7 pagi ini kita tidak bisa jamin. Kita hanya bermohon, kita hanya berdoa, kita hanya munajat. Mudah-mudahan kita dijumpakan dengan Ramadan tahun yang akan datang. Itu hanya doa kita saja. Oleh karena itu, bersyukur sekali lagi dengan Allah berikan kesempatan kepada kita bergaul, bercengkrama, berhappy-happy dengan amal-amal kebajikan yang sudah kita canangkan jauh-jauh sebelum hari, bahkan sejak bulan Rajab itu Pak Rudi. Rajab, terus apa? Sya'ban, kemudian Ramadan. Kan kita sudah mengancang-ancang dari bulan Rajab, kemudian diteruskan bulan Sya'ban, kemudian kita lanjutkan di bulan apa? Ramadan. Jadi sudah jauh-jauh hari kita pancangkan. Saya insya Allah Ramadan tahun yang ini khotamnya lebih meningkat dari Ramadan tahun kemarin. Kalau Ramadan tahun kemarin karena masih kesibukan ngurus 4 istri misalnya, maka sekarang saya harus bisa mengkhotamkan Al-Quran 3 kali khotaman. Amin ya robbal alamin. Kalau Ramadan tahun kemarin saya hanya bisa bersedekah 1 juta, saya harus bisa. Nah itu kan sebagai bentuk-bentuk niat dan azam yang boleh nggak Pak kalau kita berazam seperti itu? Saya sekedar mensarankan khusus kepada pribadi dan juga jamaah saudaraku, perbanyaklah niat-niat kebaikan, itu saja. Niat Ramadan tahun ini akan menghatamkan 3 kali khatam Al-Quran. Niat. Tapi terus kita bertilawah. Niat membaca Al-Quran khotam 3 kali, tapi terus sambil dibaca Al-Quran. Perkara sampai 3 kali khatam atau tidak, itu urusan siapa? Allah, Pak. Kenapa? Kata Rasul dalam sebuah hadis, ini hadis kursi. Allah berfirman dalam hadis kursi, bahwa sesungguhnya seseorang telah Allah catatkan kebaikan-kebaikannya. Man hamma bihasanatin. Siapa orang yang bercita-cita, hamma itu cita-cita kuat, untuk melaksanakan satu kebaikan, falam ya'malha, karena satu dan lain hal enggak terwujud cita-cita kuat dari kebaikan itu, maka tetap falahu hasanah, dihitung 1 kebaikan. Tapi kalau dia terwujud, fa'amilaha, kalau dia terrealisasi, kemudian sampai diwujudkan amal cita-cita yang sudah dicanangkan itu dari 1 kebaikan, kata Allah melalui hadis kursinya, Allah akan lipat gandakan mulai dari 10 sampai 700 kali lipatnya. Amin ya robbal. Jadi kalau kita punya cita-cita, saya harus menghatamkan, berazam, berniat kuat 3 kali khotaman di Ramadan tahun ini, kemudian terwujud 3 kali khotam bahkan lewat, berarti Allah lipat gandakan 10 sampai 700, bahkan lebih daripada itu. Amin. Tapi kalau tidak terwujud, tetap Allah catat sebagai 1 kebaikan. Itu baru niatnya doang, Pak. Baru apa, Pak? Niatnya doang. Niatnya aja, baru seperti itu. Sebaliknya, kalau orang bercita-cita, berazam, berniat untuk melaksanakan 1 keburukan, nggak terwujud, tetap dicatat 1 kebaikan. Kalau terwujud, cuma 1 kejelekan Allah catatkan. Itulah kerahiman Allah. Terlebih di bulan suci Ramadan. Nilai-nilai pahala wajib itu lebih dahsyat dilipat gandakan. Nilai-nilai pahala sunnah Allah terus lipat gandakan. Apa kurangnya? Allah itu maha baik. Makanya Ramadan dikenal dengan bulan penuh keberkahan dan kasih sayang. Jadi kalau saya tanya, Pak, andai ada penghuni kubur nih dibangkitkan, kemudian ditanya, kalau dibangkitkan 1 hari saja, ente pengen apa? Niscaya para penghuni kubur akan mengatakan, aku ingin berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Meskipun cuma 1 hari saja. Makanya betul apa pesan Rasulullah SAW dalam sebuah hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Ya, apa kata Rasul? Ni'matani. Apa katanya, Pak? Ni'matani. Ada 2 kenikmatan. Maghbunun fihi makatsirun minan nas. Yang kebanyakan orang
mayoritas manusia itu tertipu dengan dua nikmat itu. Apa yang pertama, Pak? As-sihhah. Apa katanya? As-sihhah. Sehat wal afiyah. Apa yang pertama? Sehat wal afiyah. Yang kedua, wal faragh. Adanya kelapangan waktu. Adanya kelapangan kesempatan. Ini dua nikmat. Orang baru tersadar ketika jatuh sakit. Betul nggak, Pak? Ya, ente kenapa ngelamun? Pengen apa? Sholat berjamaah di masjid Ar-Rahman bersama teman-teman. Kapan ngomongnya dia? Saat sedang terbujur kaku, sakit dia. Sudah hampir 5 tahun di rumah sakit. Gak bisa apa-apa. Napas pun dibantu. Ya, dengan apa, Pak? Oksigen. Ngomongnya kapan itu? Dia pengen berjamaah tuh. Pada saat sakit. Maksud saya jangan sampai kita begitu. Mumpung Allah berikan apa? Kesehatan. Dan kalau sudah sakit mah nggak bisa sholat berjamaah. Betul nggak, Pak? Kalau sudah sakit mah nggak bisa mencari ilmu. Nggak bisa hadir di majlis taklim. Nggak bisa silaturahmi. Nggak bisa kongko. Betul, Bapak? Tapi karena Allah kasih kesehatan, niscaya Allah berikan hidayah taufik sehingga Bapak dan Ibu bisa hadir di masjid yang kita cintai ini. Mudah-mudahan masjid yang kita cintai ini, yang senantiasa kita waktu-waktu sholat berjamaah kita hidupkan, kita makmurkan, sampai saking makmurnya sudah tersedia tenda di depan masjid kita. Amin. Sudah tersedia bangku-bangku untuk silaturahmi bersama sahabat-sahabat kita. Betul, Pak? Tidak ada masjid lain kecuali cuma di masjid kita. Masya Allah. Mudah-mudahan masjid ini menjadi kendaraan untuk mempercepat proses menjembatani as-sirat nanti di hari kiamat. Amin. Enak nggak, Pak, kalau kira-kira ada kendaraan, Pak? Enak, Pak. Maka jadikan ini masjid sebagai tempat kita untuk beribadah, bermuamalah, bersosial, bermasyarakat. Dari masjid orang bisa merancang A, B, C. Dari masjid seyogianya orang bisa memperhatikan. Kenapa si Fulan tidak hadir berjamaah? Oh, jangan-jangan dia sakit. Maka kemudian kita reong-reong bersama teman-teman. Yuk kita silaturahmi, kemudian kita tanyakan keperluannya. Itu luar biasa, Pak sekalian. Salah seorang penggagas takmir masjid yang kita ketahui, Ustadz yang di Jogokarian, siapa itu, Bapak? Jazir, ya. Kita doakan. Mudah-mudahan Allah catat sebagai hamba yang husnul khotimah. Insya Allah beliau ikhlas, beliau istiqomah, ya, dan masih muda, ya, Pak Yasir. Umurnya berapa tahun? Hah? Belum sampai 70 tahun, kan? Belum. Ya. Memang resikonya orang soleh itu ya itu. Suka apa, Pak Haji Hendro? Hah? Ya karena mumpung lagi soleh, Allah cabut. Ya. Tadi kalau gitu jangan soleh-soleh amat. Bukan begitu maksudnya. Ente salah menafsir, kan. Bukan jangan soleh-soleh amat begitu. Sampai mana barusan, Bapak? Bukannya itu. Sebelumnya. Ya. Sehat, kenikmatan sehat. Ya, Allahu Akbar, Pak. Makanya teruslah mensyukuri nikmat sehat itu, Pak. Sampai kemudian dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, tiadalah bergeser seseorang hamba di hari kiamat. Begitu, Pak, bunyi hadisnya itu. Tiadalah akan bergerak kaki hamba seseorang di hari apa? Kiamat. Hatta yus'ala an arba. Sampai ditanya 4 perkara. Masya Allah. Berat, Pak Rudi, berat. Jadi kita tidak akan bergerak kaki kita sampai ditanya berapa dulu? 4 perkara. Ya.
Ditanya tentang an umrihi, tentang umurnya. Dihabiskan untuk apa itu umur? Ditanya tentang masa muda, dipakai apa itu masa muda? Ditanya tentang ilmu, dipakai apa itu ilmu? Masing-masing satu pertanyaannya itu, Pak Ketua DKM. Ditanya tentang umur, berapa pertanyaannya? Satu. Dipakai apa itu umur, dihabiskan apa? Ditanya tentang masa muda, cuma satu. Ditanya ilmu, dipakai apa? Tapi terkait dengan harta. Min aina iktasabahu wa ila aina anfaqtahu. Dari mana harta diperoleh, dibelanjakan untuk apa itu harta yang udah diperoleh. Itu berat, Pak. Makanya alhamdulillah hidup kita cukup. Betul Pak Kadi ya. Yang penting hidup kita apa? Cukup. Gak perlu apalagi mepet ke sawah, Pak. Ya, mewah mepet ke sawah, ya. Gak perlu hidup kita mewah. Yang penting cukup. Pokoknya kalau udah hidup cukup, indah aja adanya. Betul nggak, Pak? Kalau sudah hidup itu cukup, itu indah, Pak. Pengen berangkat umroh, cukup apanya? Duitnya. Kan enak tuh. Pengen rumah dibangun, ningkat, cukup duitnya. Pengen beli kendaraan baru, cukup duitnya. Pengen nikah lagi. Pak Salahuddin, gimana kabarnya? Masya Allah. Kalau udah bicara nikah jadi nengoknya ke Ustadz Salahuddin. Cukup. Makanya dalam sebuah doa, ya, apa kata Rasul yang selalu Rasul panjatkan? Apa kata beliau? Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. 4 yang selalu Rasul inginkan. Allahumma ya Allah, inni as'aluka, aku minta kepada Engkau ya Allah al huda, petunjuk. Wat tuqa, nilai-nilai ketakwaan. Wal afaf, dijauhkan dari kemaksiatan. Wal ghina, apa wal ghina? Kecukupan. Ya, Masya Allah. Mudah-mudahan kita semua dicukupkan Allah Subhanahu wa taala. Ada buka bersama di sini. Nah, itu kan butuh kecukupan dana. Betul nggak, Pak? Nggak bakal ada program terwujud terlebih ngasih berbuka bersama. Kan itu mesti pakai duit. Betul nggak, Pak? Di mana itu kita peroleh? Kalau kita punya dana yang cukup. Maka mudah-mudahan Allah cukupkan kebutuhan kita semuanya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mensyukuri nikmat berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Jujur, Pak. Ramadan merupakan anugerah, Pak. Karena tidak semua orang Allah berikan. Buktinya tetangga kita, kerabat kita, saudara kita, teman sekantor kita, teman seperjuangan kita, satu-satu pergi meninggalkan dunia menghadap siapa? Allah. Kita husnuzon karena bekal mereka cukup, Allah wafatkan. Sementara kita boleh jadi bekal kita belum cukup untuk menghadap Allah. Rajin ibadahnya. Selalu sholat berjamaah di Masjid Ar-Rahman. Hadir, tidak pernah absen melalui pengajian-pengajian. Silaturahmi, iya. Pertanyaannya, apakah amal-amal itu telah dilandasi dengan keikhlasan? Dengan apa, Pak? Keikhlasan. Ini yang harus introspeksi buat kita semua. Karena boleh jadi pada saat itu kita tidak ikhlas. Ada riya, ada sum'ah, ingin dilihat orang, ingin didengar orang, ingin dipuji, dan sebagainya. Itu boleh jadi. Maka perlu kita istighfar. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Tobatin, Pak. Karena boleh jadi amal-amal itu seperti bagus untuk akhirat. Tapi karena tidak ikhlas, akhirnya hanya lebur tanpa ada bekas. Bahkan kata Rasul, ada 3 orang, 3 kelompok
yang sebelum orang-orang lainnya itu akan diazab atau diberikan sanksi, 3 kelompok itu sendiri yang awal mula Allah tegakkan hukuman kepada mereka. Tahu Pak 3 kelompok itu Pak Kadi? Kali pernah dengar gitu seorang ustadz menyampaikan 3 orang yang Allah akan adili, bahkan mengerikan dengan azabnya sebelum Allah hukum selain 3 orang tersebut. Pernah Pak Salahuddin dengar? Ini kita akan kaget Pak, jujur aja. Awwalu ma yuqda yaumal qiyamah, salah satu nafar 3 orang Pak yang Allah akan berikan hukuman sanksi berat di hari kiamat sebelum orang-orang lain, bahkan sebelum penghuni-penghuni atau pembiasa-pembiasa dosa besar lainnya. Ini 3 orang ini Pak. Yang pertama, orang yang suka dan sering baca Al-Quran dan berilmu. Coba kaget nggak kita Pak? Orang berilmu, rajin baca Quran, sepertinya orang soleh. Lah, kenapa dia bisa diazab pertama kali sebelum yang lainnya? Kan ngeri Pak ini Pak. Pertanyaan saya, orang berilmu bagus gak Pak? Bagus. TOP Pak. Orang baca Quran bagus nggak? Bagus, TOP. Ya kan? Itu kan amal-amal akhirat. Betul nggak Pak? Tapi kenapa Rasul sampai menyatakan warning kepada umatnya termasuk kita untuk hati-hati menghadapi kenyataan. Ternyata ketika dipanggil, dihadapkan, apa yang menyebabkan antum, kata Allah di hari kiamat, pede banget ingin masuk surga? Kan Allah telah membimbing saya untuk bisa membaca Quran. Aku baca Quran. Allah telah memudahkan saya memperoleh ilmu. Aku memperoleh ilmu. Aku gunakan ilmu ini untuk ini, untuk ini. Aku gunakan baca Quran untuk ini, untuk ini. Apa kata Allah? Kadzabta, antum dusta itu. Antum berilmu pengen disebut orang hebat. Supaya orang patuh, supaya orang hormat. Dan engkau sudah dapatkan itu semuanya. Bahkan bila perlu gelarmu itu branded, begitu. Orang sampai angkat topi. Selalu menjadi diulu-ulukan. Dan engkau mencari ilmu bukan karena aku, kata Allah. Tapi karena ingin sebutan-sebutan yang tadi disebutkan. Dah, di akhirat bisa ngebohong gak Pak orang? Kagak bisa. Dia akan mengatakan, ya betul, memang itu kenyataannya. Nah itulah tujuannya. Maka kemudian ditanya juga orang yang memperoleh apa? Kemudahan baca Quran. Pede banget mau masuk surga. Alhamdulillah. Dengan Al-Quran aku begini. Apa kata Allah? Kadzabta, ente juga dusta. Engkau baca Quran, engkau belajar Quran supaya disebut qori, supaya memperoleh gelar ini, gelar itu, bahkan muhafid sekalipun. Bahkan engkau supaya mendapatkan hadiah internasional juara misalkan, dan engkau sudah dapatkan, bahkan sudah menjadi tren bahwa dengan irama yang ada ini engkau menjadi terkenal, bukan karena aku, kata Allah. Apa kata orang itu? Mengakuinya. Maka Allah menyuruh penghuni atau penjaga neraka, seret orang tersebut ke dalam neraka. Tuh Pak. Jadi pertanyaannya, gara-gara apa orang berilmu masuk neraka? Gara-gara apa Pak? Tidak apa Pak? Ikhlas. Gara-gara apa orang yang rajin baca Quran masuk neraka? Gara-gara apa? Tidak ikhlas Pak. Itu yang ingin saya sampaikan. Penting banget ini keikhlasan. Itu kelompok yang pertama tuh. Orang berilmu rajin baca Quran. Secara lahiriah orang-orang soleh Pak. Orang saleh mereka. Tapi ternyata tersembunyi ada niatan tidak baik. Bukan karena Allah. Tapi karena dunia. Tuh Pak. Terancam itu, hati-hati itu. Yang kedua, tahu? Apa yang kedua Pak? Hah? Orang yang mati di medan tempur. Betul. Secara lahiriah dia syuhada, syahid. Ya, luar biasa. Ketika ditanya, ente mau kemana? Ke surga. Dengan amal apa? Bukankah engkau tahu ya Rabb? Aku berjuang di medan tempur demi tegaknya kalimat engkau. Kalimat
Allah, aku tegakkan Islam dengan pedangku. Aku banyak membabat musuh-musuh Islam. Entah berapa puluh, mungkin ratusan. Aku tebas mereka semuanya dengan keberanian dan kegagahan aku. Ya, demi untuk Allah. Bilang begitu, tapi kata Allah, kadzabta, engkau dusta. Engkau berperang bukan karena aku, kata Allah. Engkau berperang karena ada sesuatu. Supaya engkau disebut pahlawan. Supaya engkau disebut orang paling apa? Berjasa, orang paling berani. Di hadis disebutkan jari, orang paling berani. Ya, orang paling apa? Berani. Dan engkau sudah dapat itu sebutan. Sehingga ketika engkau wafat, orang selalu melulukan. Oh, si fulan pahlawan besar. Betul. Pahlawan apa? Besar. Telah berjasa untuk negara. Engkau sudah dapatkan itu. Bukan karena aku. Akhirnya menggunakan. Pertanyaan yang berjuang, mulia enggak, Pak? Bagus enggak? Baik enggak? Hebat enggak? Pertanyaannya, kenapa dia diseret ke neraka, Pak? Karena motivasinya, karena niatnya, karena tujuan awalnya, bukan karena untuk siapa? Enggak ada yang tersembunyi di hadapan Allah, Pak. Ini kewaspadaan yang perlu kita waspadai, Pak. Terakhir, siapa yang tahu? Pak Kadi? Saya mau ngambil air minum. Afwan Pak Rudi, mohon maaf. Untung nggak disediakan air minum, Pak. Dan saya pernah itu, Pak. Betul. Pernah di satu kajian, entah Ramadan tahun kapan, saya lupa. Saya minum, Pak. Ya, cuma untungnya ada hadis yang mengatakan, kalau lupa maka tidak batal. Untungnya air minumnya sampai habis baru lupa. Alhamdulillah. Makasih Pak Salahuddin kagak nyiapin air minum. Saya udah begini barusan, Pak Agus. Udah begini, udah minum. Karena kebiasaan kita kan begitu, Pak Agus ya. Masya Allah, luar biasa ini. Jadi yang ketiga Pak Haji Hendro apa Pak Haji Hendro? Ingat? Orang munafik. Oke, betul. Ada lagi yang lain? Betul Pak Kadi. Pak Kadi udah baca itu hadisnya ternyata. Yang ketiga, orang dermawan. Mau kemana ente? Mau ke surga. Pede amat dengan amal yang telah Allah berikan kepadaku. Apa amalmu? Tidak ada proposal yang datang ke rumahku kecuali aku nyumbang paling banyak. Wow, keren gak Pak Rudi? Keren. Apalagi cuma pembangunan masjid jami apa ini? Ar-Rahman gak pernah sampai miliar-miliaran, cuma paling ratusan juta. Aku nyumbang lebih daripada itu. Kata siapa? Kata orang ini. Tidak ada orang datang minta-minta kecuali aku apa? Sedekah. Aku berinfak. Bahkan aku paling gede. Waduh. Pede amat ente. Bukankah aku telah menunaikan hak-hak hamba sebagai orang yang dicintai Allah? Kata Allah, kadzabta, ente dusta. Ente nyumbang biar disebut orang paling dermawan. Biar namanya disebut-sebut. Ya. Biar orang hormat. Angkat topi. Orang paling berjasa di kampung ini. Dan engkau sudah dapatkan. Engkau disebut-sebut namamu setelah engkau kewafatan. Engkau bukan karena aku, kata Allah. Tapi karena sebuah nama. Karena ingin disebut seorang dermawan. Karena ingin disebut orang yang paling berjasa. Dan engkau sudah dapatkan. Seret malaikat, diseret, Pak. Pertanyaan saya. Orang banyak nyumbang bagus nggak, Pak? Orang dermawan baik nggak? Orang banyak sedekah hebat nggak? Orang banyak berinfak mulia kagak? Kenapa diseret ke neraka, Pak? Karena faktor motivasi. Maka dari itu saling bertausiah. Watawasau bil haq. Kita saling berwasiat, mengingatkan. Itu yang saya awal tadi di paragraf pertama saya bilang. Oh, kan kita selalu ini, selalu itu, bisa berjamaah, bisa thalabul ilmi. Iya betul. Tapi jangan ujub karena itu semua. Jangan merasa besar dengan amal-amal yang Allah berikan kemudahan pada kita. Boleh jadi di amal itu ada ria, ada sum'ah. Ria itu ingin dilihat orang
Sum'ah itu ingin didengar orang. Sum'ah itu dari sami'a. Ria dari ro'a. Ya. Jadi ria itu pengen di apa? Dilihat orang. Kalau sum'ah ingin didengar orang. Ya. Kita minta pada Allah supaya Allah jauhkan kita dari syirik kecil ini. Karena ria termasuk syirik apa, Pak? Syirik kecil. Ternyata dampaknya besar kok di akhirat. Padahal itu syirik apa? Syirik kecil. Tapi ternyata 3 kelompok ini, maka itulah kewaspadaan kita. Mudah-mudahan Allah berikan keistiqomahan dan keikhlasan bagi kita dalam setiap amal-amal kita. Ada berapa nikmat yang senantiasa dilalaikan oleh banyakkan manusia? 2. 1 nikmat apa? Sehat. Yang kedua, al-farag wal farag, adanya kelapangan, adanya keluangan. Kalau boleh saya bingkai, kelapangan, keluangan dalam satu kata, satu diksi, mungkin karena umur kita panjang. Karena umur kita panjang. Makanya Rasul pernah ditanya oleh salah seorang sahabat. Apa kata sahabat ini? Ini hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Rasulullah SAW ditanya, Ayyun nas khair, ya Rasulullah, manusia macam apa yang paling baik? Apa kata Rasul? Khairun nas man tola umruhu wa hasuna amaluhu. Apa katanya, Pak? Khairun nas man tola umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia adalah orang yang panjang apanya, Pak? Umurnya. Dan bagus apanya? Amalnya. Kita mohon pada Allah supaya dipanjangkan umur kita dalam kesalehan, Pak. Khairun nas ini sebaik-baik orang ya dalam pandangan Rasulullah. Orang panjang apanya? Umurnya, amalnya, Pak, bagus, baik. Itu, Pak, yang paling hebat. Ketika ditanya ayyun nasyar, manusia macam apa yang paling jelek? Sama juga, mantola umruhu, umurnya yang apa? Panjang, tapi ingat, wasa'a amaluhu, amalnya jelek. Panjang umurnya tapi jelek. Udah 70 tahun nggak pernah ke masjid. Udah 70 tahun nggak pernah mau ngaji. Bahkan nggak pernah bisa baca Quran. Itu, Pak. Udah 70 tahun kerjanya cuma nongkrong. Nggak pernah itikaf di masjid. Apakah seperti itu keinginan kita? Tentu tidak. Kita ingin umur kita panjang, kemudian amal kita baik. Itu sebaik-baik manusia. Mudah-mudahan Allah wujudkan. Amin. Sebelum diakhiri, kita akan sampaikan sebuah hadis. Dengan hadis ini, mudah-mudahan Allah berikan kesemangatan lebih untuk menghidupkan Ramadan tahun ini, Pak. Hadis ini datang dari salah seorang sahabat yang luar biasa, dermawannya. Salah satu sifat terpuji beliau adalah kedermawanannya. Namanya adalah sahabat Thalhah bin Ubaidillah radhiyallahu taala anhu arda. Beliau mengatakan di zaman Rasulullah ada 2 orang saudara. Laki-laki ini masuk apa, Pak? Islam. Menyatakan keislamannya di hadapan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kedua-duanya rajin. Cuma yang pertama lebih rajin daripada yang kedua. Entah adanya, entah kakaknya. Ya, jadi yang pertama lebih rajin daripada yang kedua. Begitu tiba turun perintah jihad untuk berjuang di medan tempur, disebutkan dalam satu riwayat, salah satunya pergi ke medan tempur. Meskipun ada yang mengatakan kedua-duanya pergi, tapi yang pertama wafat, syahid insya Allah. Yang kedua tidak wafat. Ada yang mengatakan yang kedua nggak ikut karena satu dan lain hal. Ya. Kemudian yang kedua ini yang tidak wafat di medan tempur, dia hidup tuh setahun berikutnya. Sampai dia sakit, kemudian wafat. Kata Thalhah bin Ubaidillah, uritu fil manami. Kedua lelaki ini, saudara laki-laki ini, terbawa mimpi dalam tidurku. Ingat, Pak,
mimpinya sahabat itu merupakan kebenaran, insya Allah. Makanya kalau kita mimpi kebaikan, sampaikan Pak Salahuddin. Pak Salahuddin umpama ini contoh. Alhamdulillah, sampai girang banget ya Allah. Begitu subuh, beres, sholat subuh, beres, suruk, ketemu sama Pak Rudi, sama Pak Edi ya? Pak Edi ya? Pak Edi, ini Pak Mugi, sama Pak Kadi, Pak siapa lagi? Pak Yudi. Pak Yudi tadi yang azan ya? Masya Allah, luar biasa. Merinding saya. Itu baru 50% dikeluarkan suaranya. Belum utuh itu. Coba keluarkan lagi ya suaranya. Pak Yudi, Pak Edi, Pak Rudi, Pak Kadi, Pak Bugi. Kenapa ente girang banget kata mereka. Semalam gue mimpi. Kenapa lu? Mimpi apa? Kata Pak Rudi. Lu mimpi apa lu? Girang banget lo. Malam gue mimpi, ya mimpi apa dari tadi mimpi mulu. Pokoknya endah banget. Wah, endah bahasanya bukan indah lagi, endah. Iya kenapa? Pak Mugi kan penasaran Pak Mugi kan. Kenapa sih tumben lu? Gue mimpi malam tuh asik banget tuh mimpi. Dari tadi mimpi-mimpi tapi belum pernah diungkapkan ke Pak Yudi penasaran lagi, apalagi Pak Kadi. Ya. Cepet lu ungkapin. Malam gue mimpi, ya mimpi lagi. Malam gue mimpi apa? Mimpi gue nikahin perawan gitu. Lulusan SMK. Hafal Quran 30 juz. Anaknya kiai, cantik, putih, mulus. Wah, diceritakan lah. Sampai nikah. Iya, di dalam mimpi gue nikah. Tuh, Pak Salahuddin. Boleh nggak diceritakan begitu, Pak? Boleh, Pak Salahuddin. Boleh, Pak. Tapi kalau mimpi buruk, diuber-uber maling, diuber-uber apa, Pak? Rampok, dikejar-kejar, maaf, pocong. Ini saya kalau waktu kecil agak sering juga itu mimpi dikejar-kejar. Termasuk mimpi kencing, sampai kencing itu. Pernah, Pak? Mimpi kejar-kejar gitu kan? Makhluk-makhluk yang nggak jelas kan? Itu saya sering itu. Ya, karena kita mainkan di hutan itu Pak Agus. Saya tinggal di Kedung Halang, tahu nggak ada Masjid Darussalam yang lumayan bagus sekarang itu. Ya, Patung Kuda, tahu Patung Kuda? Nah itu kampung saya dulu tuh dilahirkan di situ Pak. Itu ada Masjid Darussalam dulu, masjidnya maaf jelek, sekarang luar biasa. Ya, nah itu di sebelah sana itu ada hutan dan saya suka main di hutan itu. Hutannya hutan bambu yang sekarang menjadi apa sih yang aqua itu apa namanya pabrik ini penyimpanan gudang aqua itu ada itu. Saya suka marasi, tahu marasi, buah marasi atau apalah namanya, itu suka dicari. Pulang-pulang ya karena mungkin kita nggak tahu doanya, masih kecil juga, pulang-pulang kayak dikejar-kejar apa gitu makhluk sampai dibacain Fatihah, Qulhu Falak Bina sama ibu saya itu. Baru setelah itu Allah sembuhkan ya. Dan itu sering mimpi itu ya. Nah, kalau mimpi dikejar-kejar yang sesuatu nggak bagus, kita meludah ke kiri 3 kali. Auzubillah, kita minta perlindungan pada Allah dari mimpi buruk kita. Dan jangan disebutkan Pak besoknya Pak. Ya, sebutkan. Tadi malam gua mimpi apa? Dikejar-kejar jangan. Kejar-kejar bencong. Jangan Pak. Ya, karena tidak akan memadaratkan. Ya. Kembali ke mana kita tadi? Bukan, sebelumnya. Betul Pak. 2 saudara. Jadi yang pertama, ya, saudara yang pertama itu beliau mati di medan apa Pak? Perang. Yang kedua tidak wafat di medan tempur karena boleh jadi beliau ada halangan gak ikut atau ikut tetapi Allah takdirkan tidak wafat di medan tempur. Beliau yang kedua itu hidup setahun berikutnya sampai kemudian sakit baru kemudian Allah wafatkan. Uritu fil manam, kata Thalhah bin Ubaidillah, aku termimpi-mimpikan kedua orang laki-laki itu. Tatkala itu aku di depan pintu surga. Kemudian dari dalam pintu surga
ada suara memanggil, "Hai Fulan, yang wafatnya belakangan karena sakit, masuk engkau ke dalam surga." Masuk ke dalam surga, Pak. Aku terbingung-bingung aja, kata Tolha. Baru kemudian nyusul ada suara berikutnya, "Hei Fulan yang wafatnya di medan tempur, masuklah ke dalam surga." Masuklah dia. Aku ingin masuk, kata Tolha, ke dalam surga. Kata penghuni dan penjaga surga, "Ente jangan masuk dulu, ente belum apa? Belum mati." Aku terkaget, akhirnya aku nggak bisa tidur. Ya, ini mah tambahan saya aja, Pak, biar asik. Ya namanya kalau mimpi kaget kan masa bisa tidur lagi, betul nggak, Pak? Ini tambahan saya aja. Ya. Kemudian aku terkaget-kaget, bingung, takjub. Kok bisa orang yang mati bukan syahid tapi masuk surga duluan? Itu kira-kira kan kebingungan itu. Akhirnya aku sampaikan mimpiku di hadapan para sahabat, juga mereka malah tambah bingung. Akhirnya aku menemui baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah disampaikan kisah mimpi semalamnya itu, Rasul tanya, "Ente pada bingung kenapa?" Ya kan masa sih orang yang matinya di medan tempur bisa kalah duluan dengan orang yang mati apa? Sakit, yang nggak medan tempur. Bingung ya? Bingung. Rasul tanya, apakah orang yang mati belakangan itu hidup berikutnya? Masih hidup ya Rasul. Apakah dalam kehidupan setelah wafatnya saudaranya itu beliau bersungguh-sungguh ibadah? Ibadah. Apakah dia berjumpa dengan bulan suci Ramadan? Ya, berjumpa dengan Ramadan. Apakah dimaksimalkan ibadah siang dan malamnya? Luar biasa ya Rasul. Kita bisa kalah nih ibadah dengan dia. Itulah karena dia maksimalkan ibadah di bulan suci Ramadan, Allah ampunkan dosa-dosanya. Allah ampuni dosa-dosanya, Allah datangkan keridhoannya, dan Allah masukkan ke dalam surga lebih dulu dibanding saudaranya yang mati syahid. Masya Allah, subhanallah. Kata Rasul dalam hadis berikutnya ditambahkan, jarak antara keduanya seperti langit dan bumi. Itu hebatnya orang sungguh-sungguh ibadah di bulan apa, Pak? Dia sungguh-sungguh ibadah di bulan. Kemaksiatan ditinggalkan, kemaksiatan dihentikan. Makanya kan ketika di awal Ramadan Rasul bersabda, "Idza kana awwalu Ramadan," jika awal Ramadan tiba. Kemudian ada hadis masih lanjutannya di tengah-tengah, apa katanya? Wa yunadi munadin. Ada penyeru dari langit. Hakikatnya Pak, kalau kemarin kita mulai Kamis itu di awal Ramadan bagi kita misalnya yang melaksanakan Kamis atau Rabu, itu malamnya itu ada suara memanggil. Apa kata suara itu? Ya bagial khair aqbil. Wahai yang suka mencari kebaikan, semangat, menghadap, ayo, 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 ayo. Begitu suara itu Pak. Pertanyaan saya, kedengaran nggak Pak suaranya Pak? Ya ada untungnya juga nggak kedengaran Pak. Karena kalau kedengaran juga Bob bisa kaget juga. Bisa-bisa ngomong, ini suara apa ini? Ya, ada untungnya, ada hikmahnya. Ya. Wa ya bagyasyar, wahai yang suka melaksanakan kejelekan, keburukan, kemaksiatan dan dosa, aksir, hentikan. Ini bulan apa? Ramadan. Itu hebatnya Pak. Sampai orang yang menghidupkan ibadah, memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan, ia hentikan seluruh kemaksiatan yang biasa dilakukannya dan dia taubat kepada Allah karena ampunan Allah kepada beliau, karena Allah ridho kepada beliau, sehingga menduduki kedudukan lebih bagus daripada orang yang mati syahid sekalipun. Amin ya Rabbal. Hadis ini tidak menafikan kehebatan orang mati syahid. Ini hanya memberikan motivasi untuk kita, yuk bareng-bareng kita saling mengingatkan watawasau bil haq watawasau bisob, mensyukuri nikmat dengan hadirnya bulan Ramadan. Kita maksimalkan ibadah terbaik karena boleh jadi Ramadan tahun ini merupakan Ramadan terakhir buat kita semuanya. Meskipun kita berdoa dan munajat, mudah-mudahan Allah jumpakan dengan Ramadan tahun yang akan datang. Saya kira itu saja Pak Rudi dan teman-teman Ketua DKM, Pengurus DKM, sebagai bentuk rasa cinta dan kasih sayang, saya ingin memberikan satu doa ijazah. Mohon diterima sebagai bentuk
yaitu kasih sayang. Mau terima ijazah doa ini, Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. 3 kali, Pak. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Nyanggakeun nampi. Itulah mungkin salah satu doa yang sangat dianjurkan. Dan jangan lupa sebelum ditutup ada 2 waktu mustajab di bulan Ramadan ini. Usahakan pesan, sampaikan kepada istri, sampaikan kepada anak-anak dan kaum kerabat, jangan pernah meremehkan waktu mustajabah saat bulan Ramadan. Pertama, waktu sahur. Waktu apa, Pak? Sahur. Silahkan. Meskipun kita bisa untuk puasa tanpa sahur, tapi ingat, pada sahur itu ada keberkahan. Pada sahur itu malaikat turun memohonkan ampun buat yang sahur. Hebat nggak, Pak? Hebatnya orang sahur. Dan dengan sahur, Allah catat sebagai orang yang berbeda dengan puasanya orang ahli kitab. Amin. Terakhir, doa menjelang berbuka. Kalau bisa, waktu ada, tidak sedang berpergian, wudu, ambil Al-Quran mushaf. Kemudian baca Quran. Berapapun ayat yang Bapak Ibu mau baca, silahkan. Lebih banyak, lebih bagus. Ya, kemudian setelah cukup waktu, 10, paling lambat 5 menit sebelum waktu maghrib, kemudian kita minta pada Allah menghadap kiblat, puji-puji Allah dengan pujian secukupnya, sebagusnya. Alantunkan salawat untuk Rasulullah. Minta di situ apa yang Bapak Ibu minta, insya Allah mustajab. Amin. Apa yang Bapak Ibu minta selama ini, mungkin ada yang 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun bukan nggak pernah, artinya belum terkabul juga, boleh jadi dikabul tahun ini pada saat Bapak sedang berpuasa menjelang berbuka. Matikan semua siaran-siaran yang mengganggu kita. Kita fokus berdoa, karena disitulah waktu mustajabah berdoa. Ada anak yang susah diatur, serahkan pada Allah. Curhat kepada teman, nggak menyelesaikan masalah. Curhatkan kepada Allah, insya Allah Allah mudahkan. Ada istri kita, meskipun cuma dari dulu, 1 aja istri kita, tapi kemungkinan agak rewel, susah diatur. Curhatkan kepada siapa? Allah. Kalau curhat di medsos, rame yang ada. Betul, Pak? Curhat sama Allah saja. Ya Allah, Engkau titipkan 1 istri, tapi susahnya minta ampun diatur. Engkau yang akan mengaturnya. Saya serahkan kepada Engkau, insya Allah. Ya, mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya, ada hikmahnya, dan Allah mudahkan urusan kita dengan doa yang tadi. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal-amal ibadah kita, mengampuni seluruh amal-amal kejahatan kita. Kita tutup dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.